Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk aljabar linear elementer 1 ya. Nah, so kita udah masuk ke modul kedua. Nah, jadi di modul kedua ini lebih ke terkait dengan operasi baris elementer dan aplikasinya, yaitu adalah terkait dengan yang namanya inverse biasanya ya. Oke, jadi ada penggunaan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, dan kemudian ada matriks echelon ya. Oke, so kita mulai dari nomor 1. Diketahui matriks ini jika dilakukan operasi baris, dan dimana ada dua operasi yang dilakukan. Yang pertama adalah baris ke-1 dikurangi baris ke-3, dan kemudian baris ke-1 ditambah dengan baris kedua, hasilnya berapa? Oke, jadi nomor 1 sebenarnya simple. Nah, jadi dari 2 1 1 1 2 1 3 3 0, kemudian yang pertama adalah baris ke-1 dikurangi dengan baris ke-3. Oke, berarti yang berubah adalah baris satunya. Nah, berarti baris kedua sama baris ketiga ini mempunyai nilai yang masih sama ya. Oke, jadi 2 kurang 3 itu min 1, 1 kurang 3 itu min 2, dan 1 kurang 0 itu 1. Kemudian lanjut lagi, bahwasanya tuh katanya diminta baris ke-1 ditambah dengan baris kedua. Nah, baris 1 sama baris 2 sama baris 3-nya masih sama. 1 2 1 3 3 0. Ya udah, min 1 tambah 1 0, min 2 tambah 2 0, 1 tambah 1 2. Ya, so jawaban matriks transformasi matriksnya atau operasi baris elementernya dari langkah-langkah ini, dari dua langkah ini, hasilnya adalah yang B ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Diketahui matriks ini dilakukan begini, maka hasilnya tuh ini. Nah, yaudah, berarti untuk nomor 2 kita punya matriks 1 2 1 2 1 min 1, kemudian 1 A1, yang kemudian dilakukan dengan yang namanya pertama menambah baris kedua ditambahkan dengan yang namanya min 2 min 2 kali baris ke-1, berarti min 2 B1 lah, seperti itu. Karena B2 tambah min 2 kali B1 ini kan sama aja kayak B2 kurang B1 ya. Ya udah, berarti B1-nya akan selalu sama, masih sama 1 2 1, baris ketiganya pun sama 1 A1. Kemudian baris keduanya adalah dikurangi 2 kali baris pertama. 2 dikurang dengan 2 kali dengan 1, berarti jawabannya 2 kurang 2 0. 1 dikurangkan dengan 2 kali 2 kali 2, 1 kurang 4 min 3. Kemudian min 1 dikurangkan dengan min 2 kali 1, jadinya min 2. Min 1 kurang 2 itu jawabannya adalah min 3. Kemudian dilanjutkan lagi bahwasanya baris ketiga ini nambah baris ketiga dengan sepertiga kali baris kedua. Oke, berarti berarti baris pertama sama baris kedua ini sama 1 2 1 0 min 3 min 3. Nah, berarti baris ketiga 1 ditambah dengan sepertiga kali 0. Ya, berarti 1 tambah 0 1. Kemudian A ditambahkan dengan yang namanya sepertiga dikali dengan min 3. Berarti A dikurangkan dengan 1. Terus kemudian 1 dikurangkan dengan yang namanya 1 ditambah dengan sepertiga dikalikan dengan min 3. Berarti 1 kurang 1 jawabannya adalah 0. Dan ternyata kita punya informasi bahwasanya ini itu sama matriksnya dengan yang namanya matriks yang ada di soal jawabannya. Katanya ini sama dengan matriks 1 2 1, alias ini hasilnya tuh 1 2 1 0 min 3 min 3. Udah pas ya, sama persis 1 0 0. Nah, berarti apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah ini pasti harus sama dengan ini. A kurang 1 sama dengan 0, maka nilai A nya sama dengan 1. Ya, so jawaban nomor 2 adalah yaps yang D. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nah, nomor 3 sama 4 ini berdasarkan satu matriks yang sama, yaitu adalah matriks A, dan dilakukan operasi baris elementer atau OBE, dan ada dua tahap. Nah, bedanya adalah nomor 3 itu adalah pertama dulu, yang pertama baru kedua, dan kemudian kalau untuk yang keempat itu yang kedua dulu baru yang pertama. Nah, kita akan cek apakah hasilnya sama atau enggak. Nah, oke. Jadi dari nomor 3 terlebih dahulu, kita punya matriks 2 min 1 1 min 1 4 0 2 1 1 1 0 2. Oke, berarti yang dilakukan pertama adalah mengalihkan baris kedua dengan setengah, berarti setengah daripada B2. Nah, sebenarnya untuk operasi baris elementer ini dibilang susah, sebenarnya lumayan, karena apa? Ini masih terlihat gampang karena ya masih dikasih tahu langkah-langkahnya harus ngapain. Nah, tapi nanti ketika kita mau mengerjakan sesuatu dan tujuannya apa, itu nggak ada panduannya sama sekali. Jadi benar-benar harus berdasarkan apa yang kita lihat atau apa yang ada di ini, ya, yang apa yang dikerjakan. Oke. Ya udah, berarti ini setengah baris kedua, berarti baris ke 1, baris ke 3 sama baris 1 sama 3-nya ini sama. Berarti setengah, berarti jadinya 2 0 1 setengah. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi yang namanya muat gak? Ya, muat lah. Oke, jadinya berarti menambahkan setengah kali baris ketiga pada baris kedua. Oke, berarti ini kalimatnya tuh berarti baris kedua ditambahkan dengan min setengah kali baris ketiga, berarti dikurangkan dengan setengah baris ketiga gitu hitungannya ya. Oke, berarti baris pertama sama baris ketiga masih sama lagi, 1 1 0 2. Nah, berarti 2 dikurangkan dengan setengah kali 1, berarti 2 dikurangkan setengah, itu 1 setengah. 1 setengah itu, dan ternyata di sini dalam bentuk pecahan campuran boleh. Yang namanya 1 setengah itu kan berarti 1 per 2. Ya, 1 ini 0,5. Terus kemudian 0 dikurangkan dengan setengah kali 1, berarti 0 kurang setengah, berarti jawabannya min setengah. 1 dikurangkan dengan 0, ya 1 dikurang setengah kali 0, ya 1 kurang 0 hasilnya 1. Setengah dikurangkan dengan setengah kali 2, berarti setengah kurang dengan 1, berarti setengah kurang 1 tuh hasilnya min setengah. Ya, maka jawaban daripada operasi baris elementer tahap pertama ke tahap kedua selanjutnya adalah ini, 2 min 1 1 min 1 sampai 1102. Maka jawabannya adalah yaps yang A. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Dan untuk soal nomor 4 masih matriks yang sama, berarti matriksnya adalah 2 min 1 1 min 1 4 0 2 1 1 1 0 2. Yang dilakukan adalah baris operasi yang kedua dulu, berarti baris kedua dikurangkan dengan sepertiga baris pertama, baris kedua dikurangkan dengan setengah dikali dengan baris ketiga. Oke, berarti baris pertama sama baris ketiga masih sama, 2 min 1 1 min 1 1 1 0 2. Ya udah, berarti 4 dikurangkan dengan setengah kali 1. 4 dikurangkan dengan setengah kali 1 tuh berarti 4 kurang setengah, berarti 3 setengah. 3 setengah itu, dan ternyata di sini di pilihan gandanya juga dalam bentuk pecahan desimal, pecahan biasa. Nah, 3 setengah ini itu adalah 7 per 2 ya. Oke, jadi bisa kalian bikinnya 35 per 10 terus diperkecil jadi 7 per 2. Oke, berarti 7 per 2. Kemudian 0 dikurangkan dengan setengah kali 1, berarti 0 kurang setengah, min setengah. Nah, terus kemudian 2 dikurangkan dengan setengah kali 0, berarti 2 kurang 0, jawabannya adalah 2. Terus kemudian 1 dikurangkan dengan setengah kali 1, berarti 1 kurang 1, hasilnya adalah 0. Oke, kemudian baru dilanjutkan lagi dari pengolahan matriks ini,
Yaitu adalah dengan cara mengalihkan baris kedua dengan setengah, alias berarti setengah B2. Ya udah, baris pertama sama baris ketiga itu masih sama. 2 min 1 1 min 1, kemudian 1 1 0 2. Ya udah, berarti setengah kali 7/2. Ya, 7/4. Kemudian min setengah kali setengah, ya berarti min 1/4. Kemudian 2 kali setengah, nah setengah kali 2, jawabannya 1. Setengah kali 0, ya jawabannya 0. Maka hasil operasi baris elementer dari tahap kedua terlebih dahulu baru tahap pertama, itu jawabannya adalah 2 min 1 1 min 1, 7/4 min 1/4 10 1102. Ya. Maka jawabannya mana nih? 2 min 1 1 min 1, 7/4 min 1/4 10 1102. Sepertinya nggak ada jawabannya ya untuk nomor 4. Oke. Nah, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita hapus dulu untuk nomor 3 dan 4-nya. Jadi nomor 4 ini nggak ada jawabannya ya. Oke, karena entah kayaknya kalau dilihat tuh sebenarnya atasnya kan nggak pernah diotak-atik. Pasti nggak berubah dong ya kan. Jadi antara A sama D. Nah, tapi sayangnya ketika kita hitung nih ya, kita hitung kan 2 dikurangkan dengan setengah kali 0. Ini hasilnya positif. Nah, pasti ini hasilnya positif terus nih yang di bagian baris kedua kolom ketiga. Nah, ini negatif. Tapi di baris kedua kolom pertama, ketika kita kerjakan di sini hasilnya dia positif, kalau dikali setengah ya tetap hasilnya positif. Jadi emang sebenarnya itu nggak ada gitu. Jawabannya emang entah ini ada typo atau gimana gitu ya. Nah, so kita lanjut ke nomor 5 dan 6. Nah, di nomor 5 sama nomor 6 ini barulah ya agak sulit sebenarnya. Sebenarnya bukan sulit, lebih tepatnya emang jalannya panjang ya. Untuk nomor 5 dengan eliminasi Gauss. Nah, jadi sebenarnya ada 2 eliminasi, ada eliminasi Gauss aja. Nah, nggak ada kata aja ya sebenarnya, eliminasi Gauss sama eliminasi Gauss-Jordan. Bedanya apa? Kalau eliminasi Gauss itu harus membentuk yang namanya matriks segitiga atas. Ya. Jadi sebenarnya ini diagonal utamanya tetap dia 1. Nah, terus habis itu yang ada angkanya alias angka bukan 0 itu adalah bagian kanan atasnya. Jadi bagian kiri bawahnya ini kayak gini nih harus sama dengan 0, wajib. Nah, kalau Gauss-Jordan itu ini sama ini itu wajib 0. Jadi bedanya di situ aja ya. Jadi bedanya tuh kalau eliminasi Gauss-Jordan itu adalah versi lebih lanjutnya lagi daripada eliminasi Gauss. Nah, dengan eliminasi Gauss-Jordan, dari matriks P. Matriks P itu kita punya informasi bahwasanya nomor 5 terlebih dahulu ya berarti ya. Sebenarnya nomor 6 pun juga jawabannya tuh depend sama nomor 5 sebenarnya. 3 1 min 2, 5 min 2 min 3, 2 2 3. Nah, jadi usahakan gitu ya. Jadi prosesnya tuh gini sebenarnya. Mau kalian tuker, kalian tuker baris, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau mau tuker baris tuh misalnya baris kedua sama baris ke-1 ditukar boleh. Nah, terus yang kedua adalah menjumlahkan, mengali dan segala macamnya itu boleh ya, melakukan operasi biasa ya. Dia yang melibatkan 2 baris ataupun 1 baris saja. Seperti yang dari nomor 1 sampai nomor 4 kan udah ada ya contohnya ya. Nah, cuman bedanya adalah karena ini nggak dikasih tahu kita harus ke mana misalnya. Nah, contohnya misalnya nih dari matriks ini kita harus ngapain dulu. Nah, jadi intinya ini harus jadi 1 1 1 0 0 0. Nah, jadi biasanya ya otomatis ya kita kerjain dari yang baris pertama dulu. Nah, jadi baris pertama 3 nih dan kita mau jadi 1. Berarti jadinya adalah 1/3 baris pertama. Ya udah, kalau 1/3 baris pertama berarti baris kedua sama baris ketiganya ini akan sama. 5 min 2 min 3, 2 2 3. Kemudian ini 1/3 kali 3 itu adalah 1. 1 kali dengan 1/3 kali 1 ya berarti 1/3. Nah, terus habis itu min 2 kali 1/3 kali min 2 ya berarti min 2/3. Nah, kemudian usahakan terlebih dahulu. Jadi jangan maksa ini harus sama dengan 1 dulu.
usahakan ini bagaimanapun caranya ini 0 dulu. Tapi apakah harus? Enggak. Ya, jadi sebenarnya ya jalannya tuh bebas, nggak ada patokan harus bagaimana. Yang penting apa namanya, bagaimanapun caranya ini harus rubah 1 1 1 0 0 0 gitu. Yaudah, berarti kita rubah dulu baris yang kedua ini ke baris yang pertama. Berarti baris kedua dikurangkan dengan yang namanya 5 kali baris pertama. Nah, berarti baris pertama sama baris ketiga ini masih sama, 1 1/3 min 2/3. Terus kemudian ini 2 2 3. Nah, tinggal kita isi nih untuk matriks baris keduanya. Baris kedua nih 5 dikurangkan dengan 5 kali 1, berarti 5 kurang 5 0. Min 2 ya, kemudian dikurang dengan 5 kali dengan 1/3, berarti min 2 kurang 5/3. Nah, kalau kalian emang merasa kesulitan langsung, kalian boleh coret-coret dulu sebenarnya, ya nggak ada masalah. Per 3 jadinya berarti min 6 kurang 5, ya karena ini per 1 ya. Min 11/3. Oke, min 11/3. Terus kemudian ini berarti min 3. Nah, ini ganti jadi min 3, ini jadi min 3, jadinya ini berarti min 9 gitu ya. Oke, berarti min 3 dikurang dengan yang namanya 5 kali min 2/3. Berarti min 3 ditambah dengan 10/3. Berarti ini jadinya per 3, ini min 9 tambah 10. Jadinya 1/3. Oke, ini 1/3. Oke, berarti udah. Nah, lanjut lagi, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, ini nih kita rubah jadi 1 gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, berarti kita kali dengan 3, kemudian dibagi dengan 11, alias min 3/11 daripada B2. Nah, jadi sebenarnya pelan-pelan dulu aja, jangan dipaksa. Sebenarnya boleh nggak kalau misalnya ini kita kerjakan dengan cara 2 baris ketiga dikurangkan dengan 2 baris ke 1. Kalau mau langsung boleh, nggak ada masalah ya. Cuman kalau emang mau yakin atau misalnya takut keliru, ya it's better tuh step by step aja kerjainnya ya. Oke, min 2/3, ini 2 2 3. Kemudian berarti ini min 3/11 kali 0 0. Min 3/11 kali 11 min 11/3 ya 1 ya kan, karena min 3/11 kali min 11/3 ini kan sama aja kayak min 33 dibagi dengan 33, hasilnya 1. Min kali min hasilnya positif. 1/3 dikalikan dengan yang namanya min 3/11. Berarti jadinya min 3/33 alias min 1/11. Oke, berarti min 1/11. Oke, kemudian lanjut lagi. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada lagi nih, lanjut lagi. Nah, yang tadi nih baris ketiga sekarang. Kan ini udah ketemu nih 1 1 0. Nah, baris ketiganya kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama. Boleh nggak kalau pakai baris baris kedua? Ya sebenarnya mungkin boleh-boleh aja gitu. Karena tapi masalahnya adalah ini belum jadi 0. Jadi usahakan urutan dari paling kiri ke kanan dulu gitu. Jadi dari paling kiri, dari paling atas itu step jadi dari paling atas kiri, terus kemudian bawah, terus ke kanan lagi, bawah, ke kanan lagi, bawah, ke kanan lagi gitu. Oke. Berarti baris pertama sama baris kedua ini sama, 1 1/3 min 2/3. Terus kemudian 0 1 min 1/11. Oke. Berarti 2 kurang 2 kali 1, 2 kurang 2 0. 2 dikurangkan dengan yang namanya 2 kali dengan 1/3. Berarti 2/1 dikurangkan dengan 2/3. Berarti hasilnya ini bawahnya ini per 3, ini kemudian hasilnya 6 ya kan, dikurangkan dengan 2. Berarti 4/3. Oke. 4/3. Terus kemudian ini 3 dikurangkan dengan 2 kali min 2/3. Berarti 3/1 ditambahkan dengan 4/3. Berarti per 3
9 tambah 4 jadinya adalah 13/3. Oke, ini 13/3. Udah selesai belum? Belum, masih lanjut lagi. Karena apa? Karena ini belum 0, ini belum 1. Nah, sekarang tujuan kita supaya biar ini jadi 0, berarti baris ketiga. Nah, dikurangkan dengan. Nah, kalau misalnya kita pakai baris pertama lagi, maka kalau 0 dikurangkan dengan sesuatu yang dikali dengan 1, of course nanti berubah lagi dong. Nah, makanya pakai baris kedua. Berarti B3 ini dikurangkan dengan 4/3 daripada B2. Ya. Oke, berarti baris pertama sama baris kedua itu masih sama. 1/3 min 2/3. Kemudian 0, 1 min 1/11. 0 dikurangkan dengan 4/3 kali 0. Ya, 0 kurang 0, 0. Nah, jadi biar tetap nih hasilnya 0. Kalau kita pakai yang atas tadi 0 dikurangkan dengan 4/3 kali 1, ya berarti 0 kurang 4/3, ya hasilnya jadi min 4/3. Nah, jadi malah ada angkanya lagi, melainkan bukan angka 0 gitu kan. Oke, 4/3 dikurangkan dengan 4/3 kali 1, berarti 4/3 kurang 4/3, hasilnya 0. Kemudian 13/3 dikurangkan dengan 4/3 dikalikan dengan min 2/3. Berarti 13/3 ditambahkan dengan yang namanya 8/9. Berarti 9, 13 kali 3, 39 ditambahkan dengan yang namanya berarti berapa nih? Ditambah dengan 8. Jadinya 47/9, ya. Oke, jadi ini 47/9. Oke, sudah selesai? Belum. Nah, oke, jadi yang belum apa? Yang ini. Nah, itu harus kita bikin jadi 1. Berarti tinggal kita bikinnya adalah 9/47B3. Nah, dengan begini maka 0 kali sesuatu kan hasilnya tetap 0. Dan ini nanti jawabannya 1. Nah, that's why kenapa alasannya it's better tuh ini bikin 1 dulu ya kan, dan segala macamnya, barulah mungkin bisa jadi dari sini nanti baru kita rubah jadi 0, 0. Nah, atau kalau bisa ya ini 0, 1 dulu, terus ini 0 dulu juga boleh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada aturan, lihat aja mana yang bisa lebih mudah dilakukan gitu. Soalnya emang nggak ada aturannya, harus mulai dari baris keberapa ataupun berapa, karena bisa beda-beda ininya, beda-beda matriks penyusunnya. Oke, ini 0, ini kali 0 ya 0, ini kali ini dia jawabannya 1. Berarti jawabannya adalah ketika kita lakukan baris eliminasi Gauss, itu jawabannya adalah 0, 0, 1, 0,1 min 1/11, 1/3 min 2/3. Maka jawabannya adalah B. Dan nomor 6, matriks P memiliki inverse, benar. Kenapa? Karena setiap barisnya memiliki angka yang bukan 0. Kalau sampai semua baris yang ada baris yang semua elemen atau semua anggotanya nilainya 0 alias baris 0, itu berarti tidak memiliki inverse, ya. Karena apa? Karena untuk mencari inverse itu kita lakukan dengan cara merubah ini menjadi matriks identitas. Jadi kalau semua ada satu baris yang nilai baris isinya angka 0 semua, otomatis tidak bisa memenuhi syarat matriks identitas. Seperti itu ya. Oke, kalau ini mau dirubah lagi gimana caranya? Kalau misalnya mau matriks identitas, ya gampang. Nah, baris pertama supaya biar ini jadi 0, gimana caranya? Ya kita kerjain pakai baris kedua. Jadi baris ke-1 dikurangkan dengan yang namanya baris ke-1 dikurangkan dengan yang namanya 1/3 baris ke-2. Sehingga baris pertama sama baris kedua ini kan berarti sama gitu ya. Oke. Berarti 0, 0, 1. Terus kemudian baris kedua ini juga sama, min 1/11. Kemudian ini 1 kurang 0, ya kan, 1 kurang 1/3 kali 0 ya 1. Nah, oke. 1 kurang 1/3 kali 0 1. 1/3 dikurangkan dengan 1/3 kali 1. Berarti 1/3 kali 1/3 0. Kemudian ini berarti min 2/3
dikurangkan dengan yang namanya sepertiga dikalikan dengan min 1/11. Berarti min 2/3. Min 2/3 ditambah dengan 1/33. Berarti sama dengan ini per 33. Berarti ini min 22 tambah 1. Jadinya min 21/33. Min 21/33. Berarti ini sama-sama kita perkecil jadi berapa nih? Oh, bagi 3 ya. Min 7/11 ya. Jadinya min 7/11. Min 7/11. Oke. Atau gini aja ya, min 7/11. Nah, oke, berarti terus lanjut lagi gimana nih? Nah, baris ke pertamanya kan masih ada yang belum 0 nih, yang ini. Ya udah, berarti supaya biar jadi 0 tapi ini tidak merubah, maka gampang. Ya, baris pertama kita kerjakan dengan baris ketiga. Yaitu adalah dengan baris pertama ditambahkan dengan yang namanya 7/11 baris ketiga. Sehingga baris pertama sama baris kedua sama baris ketiga ini sama. 01 min 1/11, 001. Nah, ini pasti 1 0. Karena apa? 1 kurang 0, 1 tambah 0 0, 0 tambah 0 0. Min 7/11 ditambah dengan 7/11 kali 1 alias min 7/11 tambah 7/11 hasilnya 0. Nah, lanjut lagi. Ya, bisa dilanjutin lagi karena apa? Ini belum 0. Ya udah, berarti baris kedua. Nah, kita otak-atik sama baris pertama. Berapa? Baris ke 1 kah? Kalau baris ke 1, maka 0 kurang 1 atau 0 dikurang sesuatu atau 0 tambah sesuatu. Berubah lagi nih angka yang di sini. Berarti kita otak-atik sama baris ke-3. Itu adalah dengan cara baris kedua ditambahkan dengan 1/11 baris ke kedua gitu ya. Ketiga. Maka berarti 001 100. Berarti ini 0 kurang tambah 0 hasilnya 0. 1 tambah 1/11 kali 0 ya berarti 1 tambah 0 1. Min 1/11 tambah 1/11 kali 1 ya berarti min 1/11 tambah 1/11. Min 1/11 hasilnya adalah 0. Ya, maka terbuktilah bahwasanya ini bisa kita buat dalam bentuk sebuah matriks identitas sehingga matriks P ini akan mempunyai inverse, yang dimana sebenarnya ini nanti pengerjaan inverse-nya tuh nanti akan ada yang namanya ini adalah matriks P awalnya. Nah, ini nanti adalah matriks identitas. Nah, nanti ini tujuannya jadi identitas dan ini jadi ini P jadi identitas. Nanti kemudian dari identitas ini akan menjadi yang namanya inverse P-nya. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Oke, so untuk nomor 7 sendiri di sini kita punya informasi bahwasanya ada matriks A yang dimana tidak memiliki inverse. Berarti supaya tidak memiliki inverse maka menghasilkan baris 0 alias satu baris ini akan menghasilkan nilai yang memiliki elemen angka 0 semua. Ya udah, sekarang pertanyaannya adalah bisa enggak gitu kan. Nah, oke. So untuk nomor 7 berarti matriks 1 0 min 1 1, 2 min 1 2 0, 1 1 1 2, 2 min 3 P min 2. Nah, harusnya logikanya kalau misalnya emang ini pasti adalah 0, pasti kemungkinan besar adalah baris keempat ini yang hasilnya pasti angka 0 semua. Namun untuk mengerjakan langsung ini hasilnya pasti 0 gitu ya. Ya pasti melewati rangkaian gitu kan, ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau misalnya kita langsung bilang oh P-nya sama dengan 0, nggak bisa. Karena kalau misalnya ini kita anggap dia jadi 0, maka ketika kita mengerjakan kan belum tentu hasilnya di sini juga 0 juga gitu. Ya udah, kita lakukan terlebih dahulu, kita pelan-pelan terlebih dahulu aja, kita nggak usah gerasa-gerusuk. Nah, otomatis oke, ini udah 1. Ya udah, nggak ada masalah dong. Nah, sekarang kita harus rubah ini menjadi 0 terlebih dahulu. Jadi ingat, ini harus 1 semua dan ini harus 0 semua. Tapi dari di antara baris keempat baris ini pasti salah satunya ada matriks 0. Oke, berarti baris kedua kita kerjakan dengan baris pertama, yaitu adalah dengan cara mengurangi 2 baris ke 1.
Nah, berarti baris pertamanya sama baris ke-3 dan ke-4 ini akan sama. 2 min 3 P min 2. Kemudian ini berarti 2 kurang 2 kali 1, 2 kurang 2, 0. Min 1 kurang 2 kali 0 berarti min 1. 2 dikurangkan dengan yang namanya 2 kali min 1 berarti 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 0 dikurangkan dengan yang namanya min 2, ya kan, min 2 kali 1 kan min 2, 0 kurang 2 hasilnya adalah min 2. Nah oke, so berarti kita lanjut. Berarti ini apa? Ya kita lanjut dulu nih. Ini nggak bisa ini, berarti mungkin nomor 8 kita taruh belakang aja kali ya. Oke, ini nomor 7 ini udah termasuk panjang, udah matriksnya gede, 4 kali 4 gitu kan. Oke, berarti sekarang yang kita harus lakukan adalah apa? Ya, baris kedua ini harus 1 nih. Berarti jadinya min baris kedua. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mau dikerjain dan bisa langsung, contoh kayak ini, sebenarnya kan ini kita otak-atik baris kedua. Berarti jangan sampai kita melakukan operasi yang baru di sekaligus tapi melibatkan baris kedua. Kayak misalnya baris ketiga dikurangkan dengan baris ke-1 boleh nggak? Boleh banget. Itu nggak ada masalah. Cuman kalau emang misalnya rada nggak yakin daripada mungkin takut keliru ataupun gimana, ya kerjainnya satu-satu aja boleh ya. Oke, berarti langsung aja ini baris kedua, berarti ini 1 0 min 1 1 0 min 1 kali min 1 jadinya adalah 1, ini min 4 ini 2. Kemudian ini 1 1 1 2 2 min 3 P min 2. Jadi ingat ya, kalau misalnya mau ngerjain sekaligus, misalnya di sini mau bikin jadinya B3 dikurang dengan B1. Terus kemudian lanjut lagi B4 dikurangkan dengan 2B1. Boleh nggak? Boleh aja, nggak ada larangan ya. Selama kalian bisa memastikan bahwasanya pengerjaannya itu nggak ada yang keliru gitu. Oke, berarti ini lanjut lagi, berarti baris ketiga ya. Ini oke, ini udah 1 0 1. Nah ini udah 1. Sebenarnya kalau emang ini ya, kalau emang ini 1 terus kita nggak otak-atik ya, ini masalahnya ini belum 0 nih gitu. Ya udah, berarti baris ketiga dikurangkan dengan yang namanya baris pertama. Berarti 1 0 min 1 1. Terus kemudian 0 1 min 4 2. Kemudian 1 dikurang dengan 1 0, 1 kurang 0 1, 1 kurang min 1 2, 2 kurang 1 itu 1. Kemudian ini masih sama min 2 min 3 P min 2. Oke, lanjut lagi. Berarti kita ke atas sedikit aja. Berarti baris ketiga yang di sini nih, baris ketiga dikurangin sama baris kedua. Baris ketiga dikurangkan dengan yang namanya baris kedua, sehingga hasil matriksnya itu adalah 1 0 min 1 1, 0 1 min 4 2. Terus habis itu 0 kurang 0 0, 1 kurang 1 0, 2 dikurang 4 2 dikurangkan dengan min 4 berarti 6. 1 kurang 2 min 1, 2 min 3 P min 2. Nah kemudian lanjut lagi, berarti ini yang kita kerjain dengan cara apa? Ya dengan cara mengalihkan ini dengan 1/6 daripada B3. Karena kalau nggak 1/6 daripada B3, kalau kita otak-atik B3 ini dengan dengan B1 ataupun B2, maka nanti nolnya ini nanti akan berubah ya. Oke, berarti hasilnya akan menjadi 1 0 min 1 1, terus 0 1 min 4 2, terus 0 0 1 min 1/6, terus kemudian 2 min 3 P min 2. Oke, nah kemudian apa nih yang belum? Ya ini belum 0, ini belum 0. Maka ini kita kerjakan dengan baris pertama. Berarti baris 4 dikurangkan dengan 2 baris pertama.
Dan ini juga boleh kita kerjain dengan cara, nah ini contoh ya, saya kasih contoh baris keempat dikurangkan dengan 3 baris kedua. Nah ini sekaligus mungkin mau memperpendek gitu ya, mau memperpendek proses, jadi biar nggak terlalu kebanyakan nulis matriks nih. 1 0 min 1 1. Nah ini kan berarti baris berapa nih, berarti baris nah ini nih baris keempat. Kalau kita kerjakan dengan baris ke satu, apakah yakin ini pasti akan tetap sama? Nah itu masalahnya. Nah kalau misalnya emang ketika kita operasikan baris keempat kurang 2 baris pertama, ini kan berubah nih baris keempatnya, ya otomatis ketika dia berubah maka kita harus mikir lagi ini kira-kira mau gimana. Nah makanya lebih baik kita kerjakan dengan cara ya perlahan saja. Nah gitu ya, 1 0 min 1 1, terus 0 1 min 4 2, kemudian 0 0 1, kemudian ini min 1 per 6, kemudian ini berarti 2 dikurangkan dengan 2 kali 1 0, min 3 kurang ini hasilnya min 3, kemudian P dikurangkan dengan 2 kali min 1 berarti P tambah 2 gitu ya. Nah, P tambah 2, kemudian ini min 2 dikurangkan dengan 2 kali 1 berarti min 2 kurang 2 hasilnya adalah min 4. Oke, berarti lanjut lagi nih. Berarti kira-kira gimana? Ini baris keempat dikurangkan dengan yang namanya sepertiga, atau ditambah dengan yang namanya 3 baris kedua. Seperti itu ya. Oke, berarti jadi jawabannya adalah 0 1 0 min 1 1, 0 1 min 4 2, 0 0 1 min 1 per 6, 0 tambah 3 kali 0 0, min 3 tambah 3 kali 1 berarti min 3 tambah 3 hasilnya 0. P tambah 2 dikalikan dengan yang namanya 3 kali min 4. P tambah 2 ditambah dengan 3 kali min 4 berarti P tambah 2 kurang 12 berarti P kurang 10. Oke, berarti P kurang 10. Terus ini min 4 ditambah dengan 3 kali 2 berarti min 4 tambah 6. Berarti ini jawabannya adalah 2. Oke. Kemudian ini nah, berarti dari sini udah kelihatan bahwasannya apa? Bahwasannya dari baris pertama 2 dan 3, 1 sampai 3 ini ada angka bukan 0. Berarti possible supaya dia tidak memiliki inverse dan emang harus baris 0, maka jawabannya ada di baris keempat. Nah berarti tujuan kita adalah dengan cara menghilangkan ini angka 2 jadi 0 nih. Gimana caranya? Ya gampang, tinggal baris keempat kita otak-atik dengan baris pertama. Berarti jadinya baris ke 4. Nah tapi masalahnya kenapa kalau misalnya dibikin B4 dikurangkan dengan B2 ada problem di mana? Ya karena apa? Karena kan ini belum 0, belum 0, belum 0, belum 0, belum 0 kan. Nah kita lakukan itu supaya biar ini 0, 0, 0 dulu nih. Nah habis itu baru terakhir yang di bawahnya dia 0. Karena kalau misalnya dia di bawahnya ini dia emang 0, tapi pasti enggak ini jawabannya dia 1, 1, 1, 1 gitu. 0, 0, 0 semua. Berarti yang harus kita lakukan adalah baris pertama kita tambahkan dengan yang namanya baris ke 3. Oke, berarti baris pertama nih yang akan berubah lagi nih. Oke, berarti 0 1 min 4 2, kemudian 0 0 1 min 1 per 6 berarti 0 0 P kurang 10 2. Nah terus habis itu B1 tambah B3 1 tambah 0 1, 0 tambah 0 0, min 1 tambah 1 0, 1 tambah 1/6 tambah min 1/6 berarti 1 min 1/6 atau 1 kurang 1/6 berarti ini bawahnya kan 1 ya. 6 kurang 1 jadinya 5/6. Oke, itu untuk yang baris pertama. Nah belum selesai ya kan. Bagaimana caranya kita merubahkan ini supaya biar jadi hasilnya adalah angka 0? Nah usahakan dulu ini mungkin bisa jadi 0 dulu, cari yang mana yang lebih gampang gitu ya. Oke, berarti
Nah, di sini saya memutuskan bahwasanya untuk mengotak-atik baris kedua terlebih dahulu dengan cara menambahkan 4 kali baris baris ketiga, ya. Oke, berarti baris pertama 1005/6, 01, oke, 001 min 1/6, 00 P kurang 10, ini 2 gitu ya. Oke, berarti jadinya B2 tambah 4B3, 0 tambah 0, 0. 1 tambah 4 kali 0, 1. Min 4 tambah 4 kali 1, 0. 2 ditambah dengan 4 kali dengan min 1/6. Berarti sama aja kayak ini 2 dikurang dengan 4/6. Berarti ini jadinya per 6. 2, ini kan per 1 ya. Jadinya ini 12 kurang 4, jadinya 8/6. 8/6 itu adalah 4/3. Oke, atau mungkin tulisnya 8/6 dulu aja, nggak apa-apa deh. Nah, berubah lagi nih, kita lanjut lagi. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara merubah. Nah, ini bisa nggak jadi 0? Ini bisa nggak jadi 0? Ini bisa nggak jadi 0 tanpa merubah angka-angka yang ada di sini. Nah, oke. Biasanya kalau misalnya kita mau merubah ini, ya kan, kalau kita mau merubah ini kan biasanya ini harus 1 dulu dong, ya kan. Nah, cuman masalahnya adalah ini kan kita nggak tahu apakah ini dia 0 atau enggak. Nah, maka biasanya kan ini nanti akan dioperasikan dengan baris ketiga. Jadinya berarti baris keempat, oke, baris keempat. Nah, dikurangkan atau ditambah, karena ini udah 1, ini 1/6 gitu kan. Karena kan kita mau bikin 0 dulu nih, ini nih. Kita mau bikin 0. Nah, tapi kita nggak tahu nih supaya biar dia 0 tuh gimana. Oke, ya udah kita akalin aja. Karena udah tahu bahwasanya ini haruslah 0 gitu ya. Haruskah 0? 0 ini juga ikut 0. Jadi ketika dia ini 0, ini juga ikut 0. Maka dengan cara 4 B4 ditambah dengan yang namanya 12 kali B3. Nah, sehingga apa? Ya, sehingga hasilnya ini adalah 1005/6, 1008/6, kemudian 001 min 1/6. Nah, berarti 0 ya kan? 0 tambah 12 kali 0, 0. 0 tambah 12 kali 0, 0. Nah, ini P kurang 10 ditambah dengan 12 kali 1. Berarti P kurang 10 tambah 12, jadinya P tambah 2. Nah, terus kemudian 2 ditambah dengan yang namanya 12 kali min 1/6, jadinya berarti 2 kurang 2, hasilnya 0. Nah, sehingga bisa kita pastikan bahwasanya karena ini juga 0 gitu ya, bisa nggak dibuat 0? Dan ternyata bisa. Sehingga ini harus sama dengan 0. Berarti P tambah 2 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan min 2. Jadi supaya biar baris keempat itu haruslah baris 0, maka P-nya harus diberikan nilai sebesar min 2. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang C. Nah, kalau kayak gini, kenapa nggak ambil dari sini aja? Kan ini juga P plus 2. Ingat, ini belum 0. Kita nggak tahu apakah ini pasti 0, gitu kan? Nah, terus juga kita nggak tahu juga apakah ini pasti 0, apakah ini pasti 0, apakah pasti ini 0. Lakukan dulu. Nah, kalau yang di bagian sini kenapa nggak kita kerjain dulu? Karena ketika kita mau mengerjakan ini, nah ini sorry, ini bukan 10 ya, melainkan 01. Nah, kalau kita mau mengerjakan ini ke bagian sini, ini biasanya apa? Ya kita kerjakan 1 kurang 0, 0 kurang 0, 0 kurang 0, 5/6 dikurangkan dengan 5/6. Nah, terus ini 0 kurang 1, ini kurang ini kurang ini kurang ini. 8/6 kurang 8/6. Terus ini dikurang ini dikurang ini 1 kurang 0, hasilnya 1. Min 1/6 tambah 1/6, hasilnya 0. Nah, berarti apa? Patokan supaya biar ini jadi 0, ini harus 1. Tapi sayangnya ini nggak bisa. Nah, tapi dengan syarat supaya biar ini kita harus 1 dan ini bisa jadi 0, ya ininya harus bisa 0 dulu. Harus kita nolkan terlebih dahulu. Makanya kenapa prosesnya pengerjaannya panjang gitu. Walaupun emang tujuan kita hanya untuk mencari nilai P saja, ya. Oke, so itu nomor 7 dan kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, oke, so kita lanjut
ke nomor 8, bahwa nomor 8 sendiri kita punya matriks matriks H. Nah, ditanya dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, tentukan inverse-nya, inverse matriksnya. Oke, untuk mencari inverse matriks, sebelah kiri ini seperti yang saya sebelumnya bilang, bahwasanya sebelah kiri ini adalah matriks asalnya dan sebelah kanan ini nanti adalah matriks identitasnya. 108. Ini kita kasih nih yang namanya garis putus-putus. Ini adalah matriks identitas yang 3 kali 3 juga. Jadinya 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1. Nah, tujuan kita adalah membuat ini menjadi matriks identitas dan nanti ini akan memunculkan hasil matriks tersendiri, yaitu adalah matriks inverse. Inverse matriksnya. Ya udah, berarti yang pertama apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti ini udah 1 nih. Nah, ini 2. Ya udah, kita bisa akalin dengan cara baris ke 2 dikurangkan dengan 2 kali baris ke 1. Nah, sehingga hasilnya berarti baris pertama ini akan selalu sama gitu ya. Oke, ini sama. Nah, tinggal kita rubah baris keduanya saja. Dan ingat, baris yang matriks yang kanan juga ikut berubah ya. Oke, 2 dikurang 2 kali 1, 2 kurang 2, 0. 5 kurang 2 kali 2, 5 kurang 4, 1. Terus 3 kurang 2 kali 3, 3 kurang 6, hasilnya adalah min 3. 0 dikurangkan dengan 2 kali min 2 kali 1, berarti 0 kurang 2, hasilnya min 2. Terus 1 kurang 2 kali 0, 1 kurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. Oke, kemudian dari matriks yang ini, gimana nih? Ya, kita operasikan lagi. Intinya ini haruslah sebuah matriks yang identitas 1 1 1 0 0 0 0 0 0. Nah, gimana caranya? Baris ketiga itu kita kurangkan dengan yang namanya baris pertama. Nah, ya kan? Oke. Berarti baris ketiganya ini akan berubah. Nah, ini juga akan berubah. Berarti baris ketiga kurang baris pertama, 1 kurang 1, 0. 0 kurang 2, min 2. 8 kurang 3, 5. 0 kurang 1, min 1. Terus habis itu 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0, 1. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Ada. Ini bisa kita kerjakan lagi. Dengan cara apa? Oke, ini udah 1 0 0 1 ini. Nah, ini kita rubah jadi 0 sekarang. Berarti dengan cara apa? Ya, baris ketiga ditambahkan dengan 2 kali baris kedua. Kenapa nggak pakai baris ke 1? Karena kalau kita otak-atik dengan baris ke 1, nolnya ini nanti bakal berubah menjadi angka bukan 0 lagi. Set. Oke, berarti baris ketiganya berubah lagi nih. Nah, oke, berarti baris ketiga 0 ditambahkan dengan 2 0 ditambahkan dengan 2 kali 0, 0. Terus min 2 tambah 2 kali 1, berarti min 2 tambah 2, 0. Terus kemudian 5 ditambahkan dengan 2 kali min 3. Nah, 2 kali min 3 itu kan berarti min 1 ya. Min 6. Berarti 5 tambah min 6 atau 5 kurang 6, jawabannya adalah min 1. Terus min 1 tambah 2 kali min 2, berarti min 1 kurang 4, min 5. 0 kurang 0 tambah 2 kali 1, 0 tambah 2, 2. 1 tambah 2 kali 0 ya tetap 1. Nah, ini belum matriks identitas nih. Oke, kita rubah lagi dengan cara apa? Ya, dengan cara ya baris ketiga kita kalikan dengan yang namanya min 1. Supaya biar apa? 001. Nah, sehingga ini hanya perlu merubah tanda saja. Ini jadinya hilang minusnya, dan yang ada nggak ada minus jadi ada minusnya. Jadi ini min 2, ini min 1. Oke, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi kan belum selesai gitu. Ini 2, 3 sama min 3 kita harus lakukan supaya dia jadi 0. Berarti apa? Ya, baris ke 1 dikurangkan dengan yang namanya 2 kali baris kedua. Berarti sehingga hasilnya adalah wait dulu. Nah, berarti hasilnya adalah sebuah
matriks yang nilainya adalah so berarti yang berubah adalah baris pertama. Baris pertama nih berubah nih. Baris 1 kurang 2 baris kedua, 1 kurang 2 kali 0, 1. 2 dikurang dengan 2 kali 1, 2 kurang 2, 0. 3 dikurang dengan 2 kali min 3, berarti 3 tambah 6, 9. Terus 1 ditambahkan dengan yang namanya min 2 kali min 2, 1 tambah 4, 5. Kemudian 0 dikurang dengan 2 kali 1, min 2, karena 0 kurang 2. Terus 0 kurang 0, ya tetap masih 0. Oke, dari matriks ini kita kerjakan lagi. Nah, dengan cara apa? Ya, baris kedua ya, baris ke pertama nih. Kalau misalnya baris pertama kita kurangkan dengan baris kedua, bisa nggak? Jangan, karena apa? Pasti nanti hasilnya berubah lagi nih jadi sebuah angka bukan 0. Oke, berarti ya baris ketiga dikurangkan dengan yang namanya 9 kali baris baris pertama dikurangkan dengan 9 kali baris ketiga. Oke, berarti dengan begitu baris pertama ini berubah, terus ini juga berubah lagi. Berarti 1 kurang 9 kali 0, 1. 0 kurang 9 kali 0, 0. 9 dikurang dengan 9 kali 1, 9 kurang 9, 0. Terus 5 dikurangkan dengan 9 kali 5, jadinya 5 kurang 45, min 40. Terus habis itu min 2 dikurang dengan 9 kali min 2, berarti min 2 tambah 18, 16. Kemudian 0 dikurangkan dengan min 1, min 9 kali min 1, 0 tambah 9, 9. Oke, berarti ini belum selesai nih, karena masih ada lagi nih, ini yang kita kerjakan. Nah, dengan cara apa? Berarti kita harus kalikan dengan yang namanya baris kedua tambahkan dengan 3 kali baris ketiga. Nah, sehingga berarti baris pertama sama baris ketiga ini masih sama. Kemudian untuk baris keduanya sendiri itu berarti baris kedua tambah 3 baris 3 ya. 0 tambah 3 kali 0, 0. 1 tambah 3 kali 0, 0. Min 3 tambah 3, 0 ya. Oke, ini 1, ini 0, sorry. Min 2 tambah 3 kali 5, berarti min 2 tambah 15, berarti 13. 1 tambah 3 kali min 2, berarti 1 kurang 6, min 5. 0 ditambah dengan 3 kali min 1, berarti adalah min 3. Nah, oke. Apakah sudah selesai? Selesai. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya matriks inverse H atau H pangkat min 1 ini nilainya adalah min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Inilah jawabannya ya. Jadi awalnya, kalau kita lihat kan, perhatikan ini adalah awalnya, ini adalah matriks H-nya, kemudian ini adalah matriks identitas. Kemudian dari matriks H ini dirubah perlahan-lahan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, ini menjadi matriks identitas, dan ini adalah matriks inverse H-nya, atau ini matriks daripada H pangkat min 1. Nah, seperti itu ya. Emang lama panjang? Ya panjang. Semakin banyak matriksnya, semakin banyak berapa kolom berapa barisnya, ya semakin panjang prosesnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya nih kalian mau ngerjainnya sekaligus nih, misalnya ada beberapa operasi yang bisa dilakukan sekaligus, yang dimana yang ini sama ini nggak ada hubungannya. Kalau emang pasti bisa dilakukan, lakukan aja ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini kalau misalnya kita lihat nih ya, sebenarnya kalau diperhatikan bahwasanya di kedua yang dari ini nih, kan baris 2 kurang baris 1. Nah, baris 2-nya kan nggak berubah, baris 2-nya berubah, baris 1-nya nggak berubah. Nah, terus kemudian baris ketiga kurang baris ke 1. That means berarti yang berubah baris ketiga, baris pertamanya nggak berubah.
Dari sini kita dapat informasi bahwasanya baris 1 ini nggak berubah sama sekali setelah dilakukan 2 kali operasi baris elementer. Maka sebenarnya bisa kita kerjakan atau bisa kita pindah ini ke sini, sehingga ya benar banget, ini menjadi ini. Set. Ya dong. 2 kurang 2 kali 1 0, 5 kurang 2 kali 2 1, 3 dikurang 2 kali 3 min 3. 1 kurang 1 0, 0 kurang 2 min 2, 8 dikurang 3 hasilnya 5. Nah, yang sebelah kanannya pun sama. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat nih, ini sama ini, bisa nggak kita gabung? Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kita mau merubah baris, kita mau melakukan operasi yang ada di sini, kenapa? Karena sama-sama mengubah baris ketiga. Nah, kalau sama-sama mengubah baris ketiga, otomatis baris yang kita lakukan di pertama merubah baris ketiga, kemudian di sini berubah lagi. Makanya nggak bisa digabung kayak yang ini. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya ya lebih ringkas aja, satu tahap aja. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kayak misalnya kita bandingin ya, yang tadi sama yang ini, ya bedanya cuma satu tahap, yang dimana dalam kedua tahap itu ternyata kita melakukan atau merubah merubah baris, dua baris sekaligus, yang dimana kita operasikan dengan baris yang tidak berubah sama sekali. Jadi kalau misalnya baris kedua kurang 2 baris ke 1, terus baris ketiga dikurangkan dengan baris kedua, itu nggak boleh. Karena apa? Di awal baris keduanya berubah, yang otomatis di bawahnya ini harus ikut berubah juga gitu. Ya. Jadi boleh nggak kalau misalnya dijadiin satu kayak gini? Boleh. Nggak ada larangan ya. Oke, so dengan begitu kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal tes formatif yang kedua.